Pengertian penimbunan barang. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut dengan ihtikar, yang berarti penimbunan. Jadi, ihtikar atau penimbunan adalah membeli barang dengan jumlah besar dan kemudian menimbunnya. Ketika barang sudah langka dan harganya menjadi naik, penjual akan menjualnya dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Hubungan menimbun barang dengan Islam. Dari perspektif agama Islam, kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama akan bernilai ibadah, yang artinya transaksi ini tidak hanya membuat pelakunya memperoleh keuntungan, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, transaksi tidak jujur mengandung unsur penipuan, sehingga menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak, dan perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam, termasuk menimbun barang. Nabi Muhammad SAW bersabda telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Masalamah bin Ka'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id, dia berkata, Sa'id bin Musy'ab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Hadis riwayat Sahih dan Muslim. Mencoba mencari keuntungan dengan menimbun barang-barang seperti masker selama pandemi COVID-19 merupakan suatu kejahatan. Islam sebagai agama selalu menganjurkan pemeluknya untuk mengejar keuntungan dengan cara yang baik. Dampak negatif dari penimbunan barang. Yang pertama, konsumen harus membayar barang dengan harga yang lebih tinggi daripada seharusnya. Yang kedua, pilihan konsumen dalam memilih barang menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, kualitas barang cenderung menjadi turun karena penimbunan stok yang cenderung lama. Yang keempat, barang kebutuhan pokok menjadi langka dan sulit ditemukan di pasar. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi serta pembaharuan pada perusahaan karena tidak adanya pesaing. Contoh produk dari usaha yang melakukan penimbunan. Yang pertama, penimbunan masker dan antiseptik di Semarang, Jawa Tengah pada 4 Maret 2020. Polda Jawa Tengah menangkap 2 pelaku berinisial AK 45 tahun dan M 24 tahun yang terindikasi sebagai penimbun masker dan antiseptik. Polisi mengamankan barang bukti berupa masker sebanyak 10 kardus dan 30 kardus serta cairan antiseptik ukuran besar dan kecil sebanyak 208 botol. Pelaku dijerat pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar 50 miliar. Penimbunan obat COVID-19 dan oksigen pada 28 Juli 2021. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan, sebanyak 33 kasus dengan 37 tersangka penimbunan obat COVID-19 dan oksigen sudah tercatat. Beliau mengungkapkan, barang bukti yang disita yaitu 365.876 tablet obat dari berbagai jenis, 62 vial obat berbagai jenis, dan 48 tabung oksigen. Obat dan oksigen tersebut dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tabung oksigen yang digunakan tersangka menggunakan tabung APAR yang biasanya berisi gas karbon dioksida. Tersangka dalam kasus obat-obatan dijerat pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 62 Jungto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sementara itu, tersangka dalam kasus tabung oksigen terjerat pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pasal 62 Jungto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 15 tahun. Penimbunan minyak goreng di Kabupaten Lebak, Banten pada tahun 2022. Pada 26 Februari 2022,
Polisi menggeledah gudang sebuah rumah warga berinisial MK di Kabupaten Lebak, Banten dan menemukan 2.000 karton atau 24.000 liter minyak goreng merek Hemat. MK menjual kepada konsumen satu pici seharga 30.000, dengan kata lain 1 liter 15.000. MK dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ia terancam pidana minimal 7 tahun penjara dan denda 50 miliar. Penimbunan BBM subsidi di Jawa Barat pada 7 September 2022. Satreskrim Polres Majalengka Polda Jabar menangkap pelaku berinisial MR 22 tahun dan AD 40 tahun. Polisi mengamankan sebanyak 450 liter BBM subsidi jenis solar. Pelaku mengaku beraksi setiap hari di beberapa SPBU menggunakan truk box. Solar tersebut akan dijual dengan harga non-subsidi dan mengambil keuntungan. Kedua tersangka melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara. Yang kelima, penimbunan gula pasir di Madiun pada 19 Maret 2020. Polres Madiun menggerebek toko pakan burung yang melakukan penimbunan gula pasir dan berhasil mengamankan 87 karung gula pasir. Pemilik gula sekaligus toko pakan ternak itu berinisial MDH berusia 55 tahun mengaku akan menjual gula pasir kepada warga sekitar dengan harga 15.200 per kilogram. Sedangkan ketetapan pemerintah yaitu 12.500 per kilogram. Pasal yang disangkakan mengenai Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 dengan ancamannya 4 tahun penjara.